Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi jin, iblis dan setan. Mana kata jin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai makhluk halus yang diciptakan dari api. Sedangkan menurut bahasa Arab berasal dari 3 huruf jim, nun, dan nun atau jannana. Jika dirangkai akan mengandung makna ketersembunyian dan ketertutupan. Adapun ayat yang berkaitan dengan jin yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 100. Mana pada ayat ini Allah menegaskan bahwasanya dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin itu. Dan mereka dengan dusta mengada-ngadakan baginya anak-anak laki-laki dan perempuan tanpa ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat tersebut berbicara tentang sekelompok kaum musyrik yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang wajar. Mereka percaya bahwa jin yakni iblis adalah sekutu bagi Allah. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan binatang ternak, sedangkan jin atau iblis menciptakan binatang buas, ular, dan kalajengking. Atau bahwa jin adalah istri Tuhan yang melahirkan malaikat-malaikat. Sungguh sesat dan keliru mereka. Bagaimana mungkin jin menjadi sekutu Allah padahal dialah yang menciptakan mereka? Di sini Quraisy menyatakan jin yang dimaksud dalam ayat ini dengan iblis atau setan, yang melanjutkan bahwa sejarah kemanusiaan tidak pernah sepi dari kelompok penyembah dan pemuja setan. Sebagian mereka berkeyakinan bahwa ada pertarungan antara apa yang mereka namakan kekuatan langit dan kekuatan bumi. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan iblis. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang iblis. Kata iblis adalah isim ajamnya, maka ia termasuk mamnu' min al-saf. Ada yang juga yang mengatakan ia terambil dari kata ablasa, berarti putus asa. Putus asa dari rahmat Allah hingga terjauh dari kebaikan. Nama iblis diperoleh setelah ia enggan bersujud kepada Adam, lalu ia mendapat kutukan akibat kedurhakaan dan keangkuhannya itu. Sejak itu ia berputus asa dari rahmatnya, dan sejak itu pula ia bertekad untuk melakukan segala macam kejahatan, mengganggu dan merayu manusia hingga mengikuti jalannya dan menjadi temannya di neraka nanti. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa setan menggoda manusia dan dari 4 arah, muka belakang, kiri dan kanan. Ia tidak akan bisa menggoda dari arah atas dan bawah, sebab dari arah atas dan bawahlah manusia berdoa memohon bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang terkait dengan iblis ini yaitu mungkin bisa kita lihat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Mana di sini Allah menegaskan bahwasanya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Adapun tafsir ayat terkait dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 50 tersebut, itu tafsir Al-Quranul Azim. Ibnu Katsir menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang iblis. Antaranya Iman Al-Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa iblis itu sama sekali bukan termasuk golongan malaikat, namun ia termasuk golongan jin, sebagai mana Adam adalah asal dari manusia. Tidak berbeda dengan Imam Al-Dahhak yang mengatakan bahwa pada asal mulanya iblis adalah segolongan dari kalangan malaikat yang disebut dengan panggilan jin. Mereka diciptakan dari api yang sangat panas yang hidupnya di kalangan para malaikat. Nama iblis adalah Al-Haris. Pada asal mulanya ia berada di dalam surga sebagai salah satu penjaganya. Selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan materi setan, mana dalam benak kita dan umat pada umumnya sering bercampur aduk
akan ketidakjelasan duduk perkara mengenai setan dan iblis, asal-usul beserta detail kehidupannya. Tetapi kita tetap sepakat bahwa keduanya adalah makhluk yang selalu identik dengan kejahatan. Dalam lisan Arab Ibnu Manzur, kata setan terambil dari akar kata syatana yang berarti jauh. Sebab setan menjauh dari sumber kebenaran, menjauh dari rahmat Allah. Secara istilah, setan adalah keturunan dari iblis, bapa dari para setan. Al-Quran dan hadis juga ketika menyebut setan tidak hanya terbatas pada setan manusia dan jin, tetapi juga dapat berarti pada pelaku suatu kesombongan, kedurhakaan, keburukan, atau sesuatu yang tidak menyenangkan dapat dikategorikan sebagai setan. Adapun ayat yang berkaitan dengan setan ini mungkin bisa kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 27, yang mana di sini Allah menegaskan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian mereka untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini adalah peringatan serius dari Allah kepada seluruh keturunan Adam agar tidak tertipu oleh setan. Allah mengingatkan bagaimana dahulu iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa keluar dari surga dengan tipu daya yang menyebabkan aurat mereka terbuka akibat kehilangan pakaian kemuliaan mereka. Nafsiran ini menekankan bahwa tujuan utama setan adalah untuk mempermalukan manusia, membuka aib mereka, dan menjerumuskan mereka ke dalam maksiat. Setan dan bala tentaranya, yakni golongan jin kafir, memiliki kemampuan melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat mereka, sehingga membuat manusia lalai dan lengah terhadap tipu daya setan. Wahbah Az-Zuhaili juga menegaskan bahwa setan dijadikan wali atau pemimpin hanya untuk orang-orang yang kufur dan tidak beriman, karena keimanan dan ketakwaan adalah pelindung utama dari pengaruh buruk setan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.